Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya yang bernama Muhammad Solih dan rekan saya Zahra Jannah. Saya Alia Putri Zahra. Kami ingin membahas materi tentang hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Jadi, hukuman merupakan sesuatu yang diterapkan pada bidang pendidikan yang dibutuhkan pendidik dari waktu ke waktu. Penggunaan hukuman yang diberikan akan berbahaya dan mengakibatkan dampak di kemudian hari. Seorang guru harus memberikan yang terbaik untuk siswanya, termasuk hukuman. Tujuan hukuman ini dalam pendidikan Islam tidak lain adalah memberikan bimbingan dan perbaikan. Karena itu perlu diperhatikan karakter dan kondisi siswa sebelum seorang guru memberikan hukuman padanya. Dengan memahami makna hukuman dalam pendidikan Islam, diharapkan hukuman bisa memberi makna positif kepada peserta didik. Nah, menurut Zahra, mengapa hukuman perlu di dalam suatu pendidikan? Jadi hukuman itu diperlukan dalam pendidikan Islam karena diberikannya hukuman agar mendorong peserta didik selalu berbuat sesuai dengan moralitas, dan hukuman itu pantas bila diberikan nilai positif. Hukuman juga bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya yang bernama Muhammad Soleh dan rekan saya Zahra Jannah. Saya Alia Putri Zahra. Kami di sini akan membahas dan mendiskusikan materi tentang hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Jadi, hukuman merupakan suatu yang diterapkan pada bidang pendidikan yang dibutuhkan pendidik dari waktu ke waktu. Penggunaan hukuman yang berlebihan akan berbahaya dan mengakibatkan dampak di kemudian harinya. Seorang guru harus memberikan yang terbaik untuk siswanya, termasuk hukuman. Tujuan hukuman ini dalam pendidikan Islam tidak lain adalah memberikan bimbingan dan perbaikan kepada siswa. Karena itu perlu diperhatikan karakter dan kondisi siswa sebelum seorang guru memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Dengan memahami makna hukuman dalam pendidikan Islam, diharapkan hukuman bisa memberi makna positif kepada peserta didik atau siswanya. Nah, jadi menurut Zahra, mengapa hukuman diperlukan di dalam pendidikan Islam? Nah, hukuman diperlukan dalam pendidikan Islam karena dengan diberikannya hukuman agar dapat mendorong peserta didik selalu berbuat sesuai dengan moralitas. Dan hukuman itu pantas bila memberi nilai positif. Hukuman juga bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar. Seperti itu. Jadi berarti dia untuk memberikan hukuman kepada anak untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar. Ya, betul, bisa. Nah, mengenai tentang jenis-jenis hukuman, kalau menurut Alia, bagaimana jenis hukuman di dalam pendidikan Islam itu sendiri? Hukuman dalam pendidikan Islam, pemberian hukuman pada peserta didik diperlukan upaya secara profesional, yaitu memahami perkembangan peserta didik, menasihati, menjelaskan letak kesalahan, memberi keteladanan, dan dalam Islam, guru-guru tidak boleh mencederai fisik. Anak didik dalam pemberian hukuman yang diberikan sebaiknya bersifat mendidik, bukan penyiksaan ataupun pembalasan. Jadi itulah jenis hukuman yang ada dalam pendidikan Islam. Nah, jadi berhubungan dengan hukuman tadi, bagaimana sih fungsinya terhadap perkembangan peserta didik? Fungsi hukuman terhadap perkembangan peserta didik yang pertama itu sebagai alat pendidikan, di mana hukuman yang diberikan justru harus dapat mendidik dan menyadarkan peserta didik. Yang kedua, pembentukan sikap dan perilaku siswa di sekolah agar patuh dan taat terhadap semua aturan atau kaedah atau norma hukum yang ada. Jadi itulah fungsi hukuman yang ada yang terhadap perkembangan peserta didik. Jadi Solih, menurutmu bagaimana dampaknya pemberian hukuman ini dalam pendidikan? Mengenai dampak tentang memberikan hukuman kepada peserta didik, hukuman yang diberikan kepada peserta didik berdampak pada motivasi belajar peserta didik tersebut. Setelah diberikan hukuman,
tidak jarang peserta didik semakin semangat belajar dan memperbaiki akhlaknya. Dan hukuman yang diberikan juga berpengaruh pada semakin disiplinnya peserta didik tersebut dan terhadap larangan-larangan yang ada pada suatu lembaga pendidikan tersebut. Jadi itulah dampak dari pemberian hukuman kepada peserta didik. Nah, Ibnu Sina kan merupakan seorang filsuf juga ilmuwan. Ia juga ada menjelaskan prinsip-prinsip pemberian hukuman dalam pendidikan. Nah, pertanyaannya bagaimana prinsip-prinsip tersebut? Nah, mengenai hukuman ini, Ibnu Sina juga memberikan rambu-rambu dalam memberikan hukuman kepada peserta didik. Yakni yang pertama, hukuman yang diberikan harus dengan halus, yakni dengan penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, hukuman hendaknya diselang-selingi sekali ringan dan kadang-kadang agak berat. Dan yang selanjutnya, apabila dengan menggunakan hukuman fisik, hendaknya jangan memukul pada bagian kepala dan jangan emosi saat memberikan hukuman atau terlalu keras lah, yaitu segera memberi efek jerah saja kepada peserta didik yang mendapat hukuman. Jadi itulah prinsip-prinsip yang disebutkan oleh Ibnu Sina. Lalu, menurut Zahra nih, bagaimana cara memberikan hukuman kepada murid agar murid tersebut jerah tetapi tidak membuatnya takut? Ya, supaya membuat murid ini jerah tapi dia tidak takut, yang pertama itu berilah hukuman yang ringan seperti teguran dengan memberi nasihat-nasihat yang menyadarkan siswa tersebut bahwa hukuman itu untuk kebaikan dia agar tidak diulangi lagi dan tidak menyakiti hati dia juga. Nah, setelah teguran yang tadi, berilah siswa tersebut hukuman yang membangun serta mendidik. Nah, misalnya dengan hukuman meminta siswa tersebut menghafal rumus atau menghafal ayat tersebut, atau dengan menulis sebuah esai dalam beberapa lembar dengan tema tentang adab seseorang peserta didik. Nah, yang paling penting jangan memberi hukuman yang dapat melukai fisik, mental, apalagi perasaan. Oleh karena itu, hal ini dapat melukai hatinya dan menambah kebencian serta dapat menimbulkan rasa benci, dia ingin balas dendam. Nah, kemudian setelah itu dengan melibatkan orang tuanya dalam pemberian hukuman ini agar orang tua si siswa tadi dapat lebih mengawasi anak mereka ketika di luar sekolah. Nah, kemudian jika hukuman demi hukuman itu diberi namun tak juga memberi jerah pada si anak, maka bisa menggunakan jalan yang terakhir, yaitu dengan mendeo atau dikeluarkan dari sekolah. Dengan ini petanda bahwa guru dan pihak sekolah sudah tak sanggup lagi menangani kenakalan si siswa tersebut, sehingga orang tua akan semakin menyadari betapa anaknya sudah melewati batas. Dan semoga dengan hukuman yang ini ia sadar akan kenakalan yang telah diperbuatnya, seperti itu. Nah, mengenai tentang hukuman fisik tadi, mengapa hukuman fisik dianggap kurang efektif di dalam pendidikan Islam? Ya, hukuman fisik bukan kurang efektif, tapi tidak efektif lagi dalam jangka panjang karena dapat mengganggu proses pembelajaran, kemudian dapat mengganggu proses pembelajaran, memicu perilaku antisosial serta dapat menimbulkan penderitaan kejiwaan bagi siswa, serta hal itu juga merupakan tindak kekerasan yang melanggar hak anak-anak, seperti itu. Jadi hukuman fisik dibilang tidak efektif itu. Jadi mengenai hukuman tersebut, apa sih dasar atau mengapa seorang guru itu boleh memberikan hukuman atau ganjaran kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran? Dalam ranah yang lebih spesifik, proses belajar dan mengajar juga memiliki aturan dan prosedur. Budaya mentaati peraturan sebenarnya sudah dimulai dalam pembelajaran di kelas. Jadi guru boleh memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan sekolah agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Dan itulah kenapa guru boleh memberikan hukuman kepada siswa. Harus soleh kita sebagai siswa nih, bagaimana kita menanggapi hukuman yang diberikan guru itu kepada kita? Bagaimana kita menanggapi hukuman? Jika
kita sebagai seorang siswa mendapat hukuman dari seorang guru atau pendidik kita, sebagai seorang murid atau siswa hendaknya kita menanggapinya dengan baik. Pertama, dengan mengakui kesalahan kita jika kita benar-benar bersalah. Dan yang selanjutnya dengan meminta maaf kepada pendidik atau guru kita tersebut. Dan selanjutnya dengan menjalani hukuman yang diberikan oleh guru tersebut, karena itu sudah menjadi kewajiban karena kita sudah melakukan kesalahan. Jadi begitulah kita cara menanggapi hukuman yang diberikan oleh pendidik atau guru kita kepada kita ketika kita melakukan kesalahan. Nah, bagaimana perspektif Al-Quran tentang hukuman? Dalam bidang pendidikan, Al-Quran menggunakan metode pemberian hukuman secara maksimal mungkin. Nah, pemberian hukuman dalam perspektif Al-Quran ini ditempuh dengan 6 cara. Yang pertama, dengan ancaman bahwa Allah tidak akan meridhoinya. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 16. Yang kedua, dengan ancaman bahwa Allah dengan sangat jelas akan memarahinya. Itu terdapat dalam firman Allah Quran surah An-Nur ayat 14 sampai 16. Yang ketiga, Allah dan Rasulnya akan memarahinya. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Yang keempat, dengan diancam siksaan di akhirat kelak. Nah, itu terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Yang kelima itu diancam dengan siksaan di dunia, terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 39. Dan yang terakhir, dengan memberikan siksaan secara langsung. Ini terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 2. Nah, dari ayat-ayat yang tadi itu menunjukkan bahwa Al-Quran menggunakan tingkatan yang berbeda dengan menjelaskan metode pemberian siksaan atau hukuman. Sebab kondisi manusia berbeda-beda kan. Jadi ada yang cukup dengan peringatan saja, tetapi ada juga yang tidak akan sadar sebelum siksaan dirasakan secara langsung. Mengacu pada ayat yang tadi, hukuman dalam pendidikan Islam harus dibedakan pemberiannya kepada setiap siswa yang melakukan pelanggaran dengan memperhatikan kondisi siswa yang bersangkutan. Bahwa ada siswa yang cukup dengan teguran saja, tetapi ada juga siswa yang tidak bisa mengubah perilakunya kecuali dengan hukuman yang dirasakannya langsung, seperti hukuman fisik. Nah, ada beberapa cara pemberian hukuman yang dilakukan Rasulullah SAW yang dapat diketahui melalui hadis-hadis beliau. Nah, metode atau cara tersebut adalah yang pertama, lemah lembut dan kasih sayang. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah saat orang-orang Yahudi datang kepadanya. Beliau bersabda, hendaknya kamu bersikap lemah lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras dan keji. Quran surah Al-Baqarah. Nah, itulah perspektif Al-Quran tentang hukuman tadi. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan mengenai materi hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Tujuan pemberian hukuman adalah untuk memotivasi anak didik supaya tidak mengulangi kesalahannya dan lebih giat dan semangat lagi dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Hukuman tidak boleh dilakukan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, tetapi menghukum adalah suatu perbuatan yang tidak bebas, yang selalu mendapat pengawasan dari masyarakat dan negara. Apalagi hukuman yang bersifat pedagogis harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Al-Quran sebagai salah satu acuan dalam pendidikan Islam telah menjelaskan hukuman secara global. Hukuman dalam Al-Quran diistilahkan dengan iqab atau azab atau istilah lain yang bermakna hukuman. Hukuman juga berlaku di dunia dan di akhirat. Hukuman di akhirat tentunya lebih besar daripada hukuman di dunia. Pendidikan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis telah memberikan perhatian besar terhadap hukuman, baik hukuman spiritual ataupun material. Hukuman ini telah diberi batasan dan persyaratan. Pendidik tidak boleh melanggar jika menginginkan anak-anak yang memiliki keutamaan dan akhlak yang mulia. Hukuman tidak mesti bermakna negatif dan membuat nestapa anak didik, tetapi hukuman harus diusahakan bermakna positif bagi peserta didik tersebut. Maka itulah kesimpulan yang dapat kami ambil mengenai pembahasan materi hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan materi kami pada hari ini.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.